Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Kartika Sriwijati, nomor absen 10 dari kelas PGMI 6E. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kontekstual atau yang disebut dengan contextual teaching learning, yaitu yang mempunyai pengertian sebuah pembelajaran dengan mengaitkan, menghubungkan apa yang dipelajari seorang siswa dengan kehidupannya dalam sehari-hari. Dalam pembelajaran kontekstual ini akan melahirkan ilmu-ilmu baru yang tentunya yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Ilmu-ilmu baru yang dalam kehidupan siswa ini tentunya harus bermanfaat. Yang pertama yaitu bermanfaat bagi dunianya, yang kedua yaitu bermanfaat bagi akhiratnya. Nah, dalam pembelajaran kontekstual ini mempunyai komponen-komponen yang harus dipersiapkan guru. Yang pertama, membuat keterkaitan hal-hal yang bermakna. Jadi guru harus membuat keterkaitan antara pembelajarannya itu sendiri dengan kehidupan siswa, itu harus berkaitan. Yang kedua yaitu melakukan pekerjaan yang berarti dan bermakna. Jadi dalam pembelajaran kontekstual ini pekerjaan yang dilakukan ini tuh bermakna dan berarti. Yang ketiga, melakukan pembelajaran yang diatur mandiri. Jadi guru ini harus bisa membantu siswa untuk melatih siswanya itu harus belajar mandiri. Yang keempat yaitu perlunya kerjasama antara pihak guru dan siswa agar pembelajaran kontekstual ini dapat berlangsung dengan maksimal dan tentunya harus sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Yang kelima yaitu berpikir kritis dan kreatif. Di sini guru harus bisa membantu siswa untuk berpikir kritis dan kreatif tentang pembelajarannya, dan kehidupan siswa itu harus berhubungan. Yang keenam yaitu membantu individu untuk berkembang, baik itu berkembang secara sikapnya, berkembang secara pemikirannya. Yang ketujuh yaitu guru sebagai fasilitator. Di sini guru ada sebagai fasilitator yang mengarahkan, yang mengarahkan siswa dalam jika kesusahan dalam pembelajaran. Yang kedelapan yaitu mencapai target atau standar yang tinggi. Jadi sini guru harus bisa menentukan target dan standar yang tinggi. Mengapa demikian perlunya itu? Karena dalam pembelajaran tentunya kita harus mempunyai tujuan target itunya seperti apa, bagaimana, dan standarnya itu bagaimana. Nah, itu yang sesungguhnya harus bisa kita peroleh dalam suatu pembelajaran, baik itu bagi guru dan bagi siswanya itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu mengenai kelebihan. Kelebihannya yang pertama yaitu melatih tanggung jawab. Di sini siswa akan dilatih tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu sikap mandiri. Di sini guru akan membiasakan siswa untuk bersikap mandiri dalam pembelajarannya. Yang ketiga yaitu di sini siswa akan mudah memahami materi-materi yang ada, karena dalam pembelajaran kontekstual ini dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Sedangkan kekurangan dari model pembelajaran kontekstual ini adalah terkadang terdapat kendala-kendala di mana siswa itu akan susah untuk memahaminya ketika mereka itu berpikirnya tuh belum kritis ya, belum kreatif. Nah, di sini dalam pembelajaran kontekstual ini siswa itu berpikir kritis dan kreatif, dilatih untuk berpikir kritis dan kreatif. Dalam kekurangan-kekurangan ini tentunya kekurangan-kekurangan ini dapat diatasi dengan kelebihan-kelebihan dari pembelajaran kontekstual ini. Sesungguhnya dalam pembelajaran kontekstual ini tidak ada suatu kekurangan-kekurangan yang sangat banyak ya. Tentunya dalam pembelajaran kontekstual ini tuh terdapat kekurangan-kekurangan. Nah, kekurangan-kekurangan itu dapat diatasi dengan kelebihan-kelebihan dari pembelajaran kontekstual itu sendiri. Selanjutnya yaitu karakteristik dari karakteristik dari pembelajaran kontekstual. Karakteristik dari pembelajaran kontekstual yaitu yang pertama, pembelajaran itu menyenangkan. Mengapa menyenangkan? Karena pembelajaran kontekstual ini mengaitkan pembelajaran ini dengan kehidupan nyata siswa. Nah, dalam pembelajaran kontekstual ini dengan keterkaitan antara kehidupan siswa dengan pemateri ini akan menimbulkan suatu perasaan yang senang. Dan yang kedua yaitu menimbulkan pengalaman-pengalaman baru bagi siswa.
oh iya, pembelajaran ini keterkaitan dengan kehidupan ini seperti ini ya, begitu ya. Nah, yang ketiga yaitu dengan karakteristik atau ciri-cirinya yaitu melatih siswa untuk berpikir kritis dan kreatif ya, menciptakan suatu pemikiran siswa yang kritis dan kreatif. Nah, itu ciri-ciri dari pembelajaran kontekstual. Tak hanya itu, dalam pembelajaran kontekstual juga terdapat contoh dari pembelajaran kontekstual ini sendiri adalah contohnya dalam kegiatan sehari-hari kita kan terdapat aturan yang terikat kepada kita. Nah, siswa secara tidak langsung itu sudah mengerjakan aturan-aturan itu di dalam sekolah. Dalam pembelajaran, contohnya ada aturan-aturan yang harus diterapkan dalam sekolah, dalam kelas. Contohnya itu seperti aturan dalam kelas sebelum pembelajaran itu harus berdoa. Terus ketika waktunya istirahat itu digunakan untuk istirahat. Yang kedua yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu contoh-contoh dari materi pembelajaran. Materi pembelajarannya seperti itu ya. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran kontekstual ini akan mengaitkan gunanya pembelajaran kontekstual ini akan mengaitkan kehidupannya siswa dengan materi dalam pembelajaran itu. Kan tadi kan sudah ada dalam aturan-aturan dalam sekolah, dalam kelas. Dengan itu guru akan mudah menjelaskan jika siswa itu merasakan, mengalaminya dalam kehidupannya, dalam kenyataannya sehari-hari ya. Seperti itu ya contohnya dari pembelajaran kontekstual. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.